Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, supaya kita tidak terlalu tegang, beri senyuman dan kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kebetulan khotbah ini, tema ini saya diberi oleh orang GBI ya. Jadi setelah ini saya akan khotbah di GBI. Jadi saya tidak sampai selesai, habis khotbah saya akan lanjut ke gereja GBI. Saya dikasih tema ini dan saya berpikir tema ini juga menarik untuk saya sampaikan di jemaat di mana saya menggembalakan. Hidup mengutamakan Kristus adalah tema kita di minggu ini. Hidup mengutamakan Kristus. Saudara, mengapa Kristus harus diutamakan? Karena memang Kristus segala-galanya bagi kita. Yang setuju katakan amin. Kristus harus menjadi yang utama dan yang pertama di dalam hidup ini. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21, satu ayat yang terkenal yang banyak kali digunakan orang pada waktu ibadah pemakaman, ibadah penghiburan orang-orang yang berpulang ke rumah Bapa di sorga. Filipi pasal 1 saya baca untuk kita semua. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, tadi saya beri tema apa saudara? Hidup mengutamakan Kristus. Kristus harus menjadi utama di segala-galanya. Kristus harus di atas pekerjaan kita. Kristus harus di atas rumah tangga kita. Kristus harus menjadi utama di dalam segala aspek kehidupan kita. Mengapa? Karena Paulus bilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati itu untung. Kata untung dia taruh nomor 2. Saudara perhatikan baik-baik. Kata untung dia taruh nomor terakhir. Tapi yang pertama dia bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus. Kita tahu hidup adalah awal. Maksudnya gini, orang itu hidup dulu baru mati, atau ada orang mati dulu baru hidup. Setiap orang dia hidup dulu baru dia mati. Artinya gini, waktu dia hidup, pertama dalam hidup Paulus adalah Kristus. Dan setelah itu akhir hidupnya dia bilang baru cari untung. Jadi utama bagi Paulus, kalau saudara baca Paulus itu selalu konsepnya Tuhan nomor 1. Nanti kita akan baca beberapa ayat, tapi menarik sekali bahwa Kristus menjadi prioritas Paulus dan harusnya jemaat menjadikan Kristus adalah prioritas. Katakan amin. Saudara-saudara, Kristus harus menjadi utama. Hari-hari ini orang tidak lagi menjadikan Kristus yang utama, tapi Filipi mengajarkan kita, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati untung. Ada banyak orang taruh untung nomor 1, Kristus nomor 2. Jadi kalau dia ibadah tidak dapat apa-apa, dia rasa rugi cari Tuhan. Tapi orang karena Kristus, dia buang apa yang paling dia cintai di dunia ini. Itulah yang disebut orang yang mengutamakan Kristus. Amin. Jemaat Tuhan diberkati penting, sehat penting, umur panjang penting, tapi nomor 1 adalah Kristus. Ada amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari perhatikan ciri-ciri. Kita akan belajar mengenai ciri orang-orang yang mengutamakan Kristus atau menaruh Kristus nomor 1 di atas segalanya. Baru tadi saya bilang, baru kita cari yang untung. Jadi kalau saudara bilang begini, beta pi gereja, beta sudah dapat apa-apa, Anda sedang salah. Karena harta terbesar kita adalah Kristus. Amin. Berkat-berkat itu hanya second blessing, hanya bonus. Saya tulis ini, itu hanya bonus. Yang utama adalah Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau saudara belajar kata mengutamakan itu berarti apa artinya? Mengutamakan Tuhan atau mengutamakan Kristus itu berarti begini. Kristus di atas segala-galanya, dia tokoh utama dalam kehidupan kita, pusat dari segala sesuatu. Lalu apalagi? Pusat dari semua yang kita lakukan dan kita pikirkan. Jadi apa yang kita pikir, apa yang kita lakukan, dasarnya adalah Kristus. Paulus ini saya paling suka, Rasul Paulus maksudnya. Itu sebabnya dia pernah bilang begini, kalaupun engkau buat sesuatu, buat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Satu lain hal dia katakan begini, entah engkau makan, entah engkau minum, lakukanlah itu untuk Tuhan.
Jadi Paulus ini di dalam pikirannya selalu ada Tuhan. Nah, nanti kita lihat siapa Paulus dan bagaimana dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Itu berarti juga begini, firman-Nya lebih berharga dari pesan lainnya, dan kehendaknya lebih penting daripada lain. Jadi Kristus menjadi pokok pikiran kita, perilaku kita, tindakan kita. Kristus yang membayang-bayangi. Itulah ciri khas orang yang mengutamakan Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau begitu ciri-ciri orang yang sedang mengutamakan Kristus dalam hidupnya itu modelnya bagaimana? Sederhananya bagaimana? Saya berharap kita perhatikan baik-baik. Saya langsung saja pada poinnya. Satu, saudara, orang yang mengutamakan Kristus itu adalah satu, dia menempatkan Tuhan, atau Tuhan mendapatkan tempat pertama di hati dan di dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Orang yang mengutamakan Kristus adalah orang yang menempatkan Tuhan pertama-tama di hatinya dan di hidupnya. Jadi di hatinya dia hanya Tuhan, di hati dia nomor satu adalah Kristus. Nah, saudara, kalau bicara tentang Tuhan mendapatkan prioritas nomor satu, semua orang bisa bilang begini, ya Bapak Pendeta, saya ini dalam hidup saya Tuhan nomor satu. Tapi apakah benar? Kalau saudara menaruh Tuhan nomor satu, maka saudara harus punya ciri ini. Satu, saudara lihat ini. Pertama, Galatia 2:19 bilang gini, Galatia 2:19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya apa? Aku hidup untuk Allah. Jadi kata hanya itu yang saya mentambahkan ya saudara. Supaya aku hidup. Kalau saya tambah kata hanya di sini jadinya seperti ini. Supaya aku hidup hanya untuk Allah. Jadi Paulus dalam Galatia, kalau tadi Filipi pasal 1 ayat 21 bilang bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Sekarang di dalam Galatia kepada jemaat di Galatia, Paulus masih punya prinsip yang sama. Saya ini hidup supaya apa? Supaya hidup untuk Allah. Berarti Paulus ini benar-benar dia taruh Tuhan nomor satu. Pertanyaannya adalah apakah saudara sudah taruh Tuhan nomor satu atau nomor dua? Banyak orang bilang dia taruh Tuhan nomor satu, tapi dalam perilaku dan dalam menjalani hidup Kristus nomor dua. Contoh, hari-hari Minggu seperti ini saya selalu bilang, ini adalah pilihan kita. Sebenarnya kita bisa pilih keluarga, di mana kita bisa memilih dia untuk, ya, karena kita sudah sibuk Senin sampai Sabtu, keluarga bisa menjadi prioritas kita dan kita mengatakan, aduh Bapak sibuk dan saya tidak punya waktu dengan keluarga. Jadi hari Minggu adalah hari terbaik saya beri untuk keluarga. Saya refreshing, saya jalan-jalan. Tapi Paulus bilang, hidup kita ini satu untuk siapa? Tuhan. Amin. Keluarga penting, saudara. Saudara jangan salah mengerti. Keluarga penting. Pekerjaan penting. Dari mana kita mau dapat hidup kalau kita tidak bekerja? Tetapi Paulus bilang, aku hidup nomor satu untuk Tuhan. Orang muda dengar, hidupmu boleh diberkati, tapi bilang seperti Paulus, aku hidup, hidupku untuk Tuhan. Amin. Lalu bagaimana yang lain? Yang lain itu kedua, ketiga, dan sekian. Yang paling utama Paulus bilang, Tuhan nomor satu. Nah, ciri kedua, jadi pertama dia punya komitmen bahwa Tuhan nomor satu. Kalau saudara baca Filipi pasal 3, satu tingkatan naik bagaimana Paulus melihat atau mengutamakan Tuhan dalam definisi yang benar, dalam pengertian yang benar. Dikatakan seperti ini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Saudara perhatikan baik-baik. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang ada di depan dan apa yang di belakang. Dia bilang dia lupa yang mana? Belakang. Dan dia mau ingat yang mana? Di depan. Di depan itu bukan bicara masa depan, saudara. Ayat 14 menjelaskan apa yang di depan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Panggilan Tuhan atas hidupnya. Arah kepada Tuhan itu bagi Paulus itu number one, nomor satu. Kristus. Panggilan Tuhan begitu kuat.
Sehingga dia bilang dia tidak sempat melihat ke belakang. Sampai-sampai dia bilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Pernah dia mengatakan, aku melupakan dan aku menganggapnya sampah. Karena pernah dengar itu, Paulus pernah bilang, dulu itu yang kuabanggakan, kuanggap sampah karena Kristus. Jadi bayangkan, Paulus itu benar-benar mengutamakan Tuhan. Nah, kalau saudara baca, dia bilang gini, aku melupakan apa yang di belakang. Saudara tahu apa maknanya? Mari kita bahas. Kenapa dia bilang dia lupa yang di belakang? Apakah masa lalu harus kita lupakan? Tidak, kadang-kadang masa lalu bisa menjadi sebuah proses pembelajaran yang baik, guru yang baik untuk kita menghadapi masa depan. Tapi kalau saudara memahami kata ini bagus sekali. Sebenarnya saya harus hubungkan dengan tadi kata, aku telah menganggap sampah demi pengenalan akan Kristus. Jadi dua kata ini, sampah dan di belakang. Jadi saya mau jelaskan. Jadi Paulus ini siapa? Belakangnya dia, latar belakang dia apa? Paulus, satu, saya sudah ulang-ulang menjelaskan di sini. Paulus ini adalah orang yang akan dipromosikan oleh Gamaliel. Siapa Gamaliel? Saya jelaskan. Gamaliel adalah seorang rektor Yahudi, sekolah teologi Yahudi, rektor terbaik zaman itu dan mungkin sampai sekarang. Gamaliel ini. Nah, dia punya anak didik orang Yahudi sejati yang kerasnya sama seperti dia, didikannya, teologinya Yahudi jelas sekali. Itu ada dalam diri Paulus. Jadi orang yang akan menggantikan Paulus ini adalah, orang yang akan menggantikan Gamaliel ini adalah Paulus. Itu satu. Kedua, kalau saudara baca Paulus ini, dia bilang begini, lu mau lihat aturan-aturan Yahudi, misalnya sunat pada hari keberapa, lalu datang ke bait Allah, baca Taurat, hafal Taurat. Ini saya. Jadi Paulus mau bilang begini, saya ini orang pintar, saya orang hebat, saya orang yang sedang dipromosikan untuk kalau Gamaliel ada apa-apa mati saya. Jadi Paulus ini orang hebat. Dan satu sisi dia adalah orang yang radikal untuk orang-orang Yahudi. Kemungkinan katanya pada waktu Kristus dibunuh, disalibkan, dia ada pada waktu Kristus ada di situ, kemungkinan dia juga ada di sekitar situ. Jadi Paulus ini orang jahat. Jadi sisi lain dia punya kebanggaan, dia orang pintar, orang jenius. Jadi kalau dia mau bilang begini, kalau mau pintar ini, lalu dia orang kaya, karena pada zaman itu orang-orang Sanhedrin, para pejabat tingginya orang Yahudi itu adalah orang-orang yang punya pendapatan yang luar biasa. Jadi dari sisi nama besar Paulus punya, dari sisi kepintaran Paulus punya, dari sisi keterkenalan dia punya, dari sisi masa depan dia punya. Tapi dia bilang begini, waktu dia ketemu Yesus di jalan ke Damsyik, dia sedang bergelora membunuh gereja Tuhan. Dia ketemu Yesus, dan sejak itu saudara tahu, bagi dia kepintaran, kehebatan, terkenal itu di belakang. Kenapa? Karena bagi dia Kristus. Amin. Saudara terkenal tidak salah, pintar tidak salah, tapi Paulus sendiri telah menaruhnya sebagai sampah. Artinya dia taruh nomor 2 dan Kristus nomor 1. Saya kasih tahu jemaat, kalau kau tidak taruh Kristus nomor 1, maka kekayaanmu akan memisahkan engkau dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, kalau Kristus tidak jadi yang utama dalam hidup saudara, maka kekayaanmu akan memisahkan engkau dengan Tuhan. Kedua, kalau engkau tidak mengutamakan Kristus, maka dunia akan memisahkan engkau dengan Tuhan. Makanya Paulus pernah bilang dalam Roma 8, dia bilang gini, siapakah yang dapat memisahkan aku dengan Kristus? Penindasan, kemiskinan, kelaparan, bahkan maut, bahkan yang ada di bumi dan di surga, tidak ada yang bisa pisahkan. Dia sedang bicara ini saudara, bahwa manusia kalau tidak utamakan Tuhan, mencintai Tuhan, ada satu jeda, ada satu tempat yang kosong untuk dimasuki dengan rasa kecewa. Contoh, kembali pada cerita Ayub. Ayub itu taruh Tuhan nomor 1, istrinya taruh kekayaan nomor 1. Jadi waktu kekayaannya diambil, dia marah Tuhan. Kenapa?
Karena Tuhan bukan nomor satu. Saudara ngerti sampai sini ya? Kita nih berdoa supaya Tuhan angkat kita, pun karir, punya proyek diberkati. Tapi jangan sampai taruh itu semua nomor satu. Sebab pada waktu kita melalui padang gurun dan kita diizinkan tidak punya apa-apa, kalau orang punya Tuhan, dia utamakan Tuhan, itu tidak akan membuat dia terpisah dari Tuhan. Amin. Saya tahu ada beberapa orang yang cukup bergumul dengan hidup, sudah jalan di dalam Tuhan, sudah sungguh-sungguh, tapi hasilnya kadang-kadang mengecewakan. Tapi karena Tuhan yang utama dalam hidupnya, maka apapun yang terjadi itu tidak memisahkan dia dari Tuhan. Amin. Doamu belum dijawab, tidak akan memisahkan engkau dengan Tuhan. Kita harus paham dasar ini dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu, panggilan surgawi dari Allah Kristus Yesus. Jadi saya kasih ingat kita bahwa Kristus harus menjadi yang utama. Yang setuju katakan amin. Kolose 3 ayat 1-2 bilang begini, orang yang mengutamakan Tuhan memiliki ciri yang selanjutnya, yaitu tadi mengutamakan Tuhan dengan cirinya adalah, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, apa? Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa itu perkara di atas? Semua yang ada tentang Tuhan, tentang Kristus, itu yang kita pikir. Itu baru orang bilang dia mengutamakan Tuhan. Amin. Apapun dia bilang, dia pikir-pikir yang di atas. Jadi kalau yang di bawah dia belum dapat, maksudnya begini, doamu belum dijawab, berkatmu belum datang, itu tidak membuat engkau kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tapi karena engkau berpikir adalah aku berpikir tentang perkara-perkara di atas. Waktu saya kuliah dulu, kami punya kampus itu dikelilingi pohon-pohon mangga. Jadi setiap kali kami lewat, kami punya aturan bahwa mangga tidak boleh dipetik. Yang bisa memetik hanya satu, dosen. Kedua, mereka yang bekerja sebagai apa namanya, mereka dapat sponsor untuk dibiayai kuliah dan mereka kerja di situ. Namanya BSK. Jadi bantuan untuk siswa kerja. Jadi mereka yang kerja, bantu-bantu bersihkan halaman, rawat kebun, mereka yang boleh ambil. Setiap kali kami lewat di situ, kami suka menggunakan ayat ini. Jadi ketika kami lihat mangga supaya tidak bisa mencuri, kami ingat ayat ini. Carilah perkara-perkara di atas, atau jangan mengingini perkara-perkara di atas. Maksudnya adalah mangga, saudara. Sebab kalau saudara ambil, saudara dapat hukuman cuci piring 2 minggu untuk kira-kira 100 orang punya piring. Jadi itu belum tacu yang besar-besar, panci yang besar-besar, 2 minggu. Jadi kalau saudara memikirkan perkara yang di atas yang tadi saya sebut mangga, saudara siap dia berhadapan dengan. Tapi Alkitab bilang begini, pikirkan perkara-perkara di atas. Amin. Saudara datang ke gereja, kita perlu pikir yang di bumi, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Tapi saya percaya orang yang memikirkan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan pikirannya atas Anda menjadi prioritas. Saya ulangi lagi, kalau engkau memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan, saya meyakini dia memprioritaskan engkau di dalam hidup dan hatinya. Amin. Pikirkan perkara di atas, apa yang kau bisa senangkan Tuhan. Lalu bagaimana dengan berkat? Biarkan Tuhan yang pikir. Saya ulangi lagi, pikirkanlah apa yang menyenangkan Tuhan, dan biarkan Tuhan yang memikirkan apa yang bisa menyenangkan hatimu. Teruslah mengutamakan Tuhan. Satu waktu Matius 6 ayat 33 bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu bicara apa? Kristus, Tuhan. Tuhan nomor 1, kebenarannya nomor 1. Baru dia bilang begini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya khotbah ini bukan berarti saya tidak perlu berkat, saya perlu berkat. Saya cerita ya, ini bicara tentang hal jasmani yang sebenarnya tidak ada nilai, tapi saya mau cerita. Jadi beberapa hari yang lalu
Saya bilang kepada ada teman pendeta saya yang merupakan teman rasa saudara. Jadi saya telepon, saya bilang, kapan kita ketemu, saling doakan, saling curhat. Jadi saya punya seorang sahabat yang saya bisa mencurahkan apa saja, mau positif, negatif, saya curahkan ke dia dan kami saling mendoakan. Lalu dia tanya di mana, saya bilang carilah kafe lah. Ini pendeta-pendeta modern, kafe lah di mana gitu. Tapi kami tidak ke diskotik ya, ke kafe. Jadi dia bilang oke, kita ke satu tempat namanya Peto. Saudara-saudara sekali-sekali harus ke Peto. Jadi sampai di Peto saya bilang ini satu tempat, ada satu kafe yang biasa saya juga datang ke sini. Di situ saya bilang di sini, saya bilang tidak, kita ke Peto. Saya bilang Peto itu ada apa? Pergi saja ke Peto. Nah sampai di Peto kami duduk, lalu dia pesan, dia bilang saya yang pesan. Saya bilang oke, tidak apa, pesan. Lalu dia pesan menunya. Waktu saya lihat menunya dari tampilan, wah menarik sekali. Jadi waktu saya makan pertama kali, saya langsung bilang gini, enak. Saya bilang dalam hati saya, kalau saya ada berkat, saya mau ajak istri saya untuk makan di sini. Saya mau ajak. Nah, tapi karena saya belum ada uang, saya bilang sabar dulu. Tahan, bayangkan saja cerita saya. Aduh, waktu sentuh di lidah itu daging lumer, aduh enak sekali. Istri saya bilang, nah kapan? Saya bilang nanti kalau ada uang. Kemarin tiba-tiba saya dapat telepon dari seseorang yang mengasihi Tuhan. Bapak datang, kita ke Peto. Ternyata istri saya sudah ada di situ dengan seseorang. Kami makan sama-sama. Saya berpikir begini, kalau saudara cari kerajaan Allah dan kebenaran, saya itu tidak punya uang, tapi bukan saja saya kasih makan istri saya, maksud saya istri saya makan, saya ikut makan. Padahal saya sudah rencana, kalaupun saya punya uang sedikit, saya mau kasih makan dia. Setelah dia makan baru saya tanya, enak? Kalau istri saya bilang enak, kau gampang, nah. Tetapi maksud saya adalah saya pikir biar nanti dia makan sendiri, saya akan layani dia. Tapi maksud saya begini saudara, lihat, pikir yang satu piring nasi saja Tuhan pikir. Saya baru pikir bagaimana bisa beli kasih istri saya. Tapi orang sudah memberkati kami. Saya taruh di sini, Tuhan itu luar biasa. Kalau masalah daging, masalah dunia saja Tuhan pikir, maka pikirkanlah Tuhan dalam hidupmu dan biarkan Tuhan yang pikir tentang pergumulan dan kerinduan saudara. Amin. Saya belajar satu hal, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Amin. Yang belum nikah, kakak Vice, utamakan Tuhan. Amin. Maka dia bilang yang lain dia tambah. Ada amin. Garam, vicin, minyak tanah, minyak goreng, dia bilang nanti dia tambah. Tapi yang utama dia bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Kalau saudara baca ini Matius 6 ayat 33, itu ternyata ada sambungannya dengan ayat 31. Dia bilang begini, sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Ayat 32 menarik. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang tidak menaruh Tuhan nomor satu. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Perhatikan, orang yang mengutamakan Tuhan, cirinya adalah ini saudara. Dia bilang begini, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Jadi ketika saudara taruh Tuhan nomor satu, pikir Tuhan nomor satu. Tadi saya bilang, Tuhan yang pikir tentang engkau, Tuhan yang pikir masa depanmu, Tuhan yang pikir berkatmu. Karena dia yang bilang, atau engkau pikir aku, yaitu taruh aku sebagai kerajaan Allah yang diutamakan. Dia bilang, aku tahu apa yang kau perlu. Apa yang kau perlu, dia bilang. Makan, minum, pakai, beta tahu. Tapi yang Tuhan mau adalah, apakah engkau sudah taruh dia nomor satu. Amin. Kalau engkau taruh dia nomor satu, saya pikir tidak ada yang bisa menghalangi Anda untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan alasan bilang, aduh ini hari ada permintaan proyek terlalu banyak, pelanggan lagi
rame-ramenya. Saya pikir pelanggan itu datang dari mana? Saya tanya saudara. Pelanggan itu datang dari mana? Dari Tuhan. Amin. Karena dia bilang, maka dia akan tambahkan. Amin. Masa depan itu tambahan. Jodoh itu apa? Tambahan. Yang kau taruh nomor 1. Tidur tidak bisa, makan tidak bisa, hanya pikir jodoh. Gila. Pikir Tuhan nomor 1. Amin. Baru dia tambah. Tambah apa tadi? Tambah berkat, tambah pekerjaan, tambah apa lagi? Tambah karir, tambah apa lagi? Tambah semua yang kita perlukan. Yang saya suka adalah dia bilang gini, aku tahu apa yang kau perlu. Siapa yang dia tahu? Saya tanya saudara, kalau saudara baca ayat ini, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Saya tanya saudara, Tuhan tahu keperluan saudara. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Kembali pada ayat 33. Dia yang cari kerajaan Allah dan kebenarannya nomor 1. Lalu dia bilang, Tuhan tahu itu orang pun kebutuhan. Dia pun sederhana begitu. Jadi kalau saudara mau lihat Tuhan tahu hidupmu, tahu pergumulanmu, tanpa kita menangis dan bilang begini, Tuhan buta, kau beta menderita begini lama. Tak usah. Karena waktu saudara pikir tentang dia akan pikir tentang saudara. Apakah benar, ibu-ibu? Coba dengar, saya punya pertanyaan. Apakah benar waktu kita pu anak, misalnya dia tidur di depo oma kah, dia tidur di depo tanta kah, dia tidur di teo kah, dia punya bibi kah? Saya ingat selalu waktu anak-anak saya dipisahkan, yaitu mereka tinggal dengan omanya waktu mereka masih kecil dan kami pulang ke Alor. Ada orang selalu bilang begini kepada kami, ibu, jangan terlalu pikir anak-anak, karena kalau ibu terlalu ingat dia, nanti dia sudah tenang, dia ingat ibu gitu. Saya ulangi lagi, ini saya selalu dapat ini. Kalau ibu terlalu ingat dia, nanti itu anak itu juga tidak tenang di sana. Dia nanti kayak bayang-bayang mama gitu. Saya berpikir manusia saja kalau dia pikir dia anak di sana, dia anak katanya connect dengan dia. Dia justru tenang, dia kayak ingat dia mama gitu. Saya berpikir ketika ini dihubungkan dengan Tuhan, waktu engkau tidur engkau ingat Tuhan, waktu engkau kerja engkau ingat Tuhan, waktu engkau sekolah engkau ingat Tuhan, waktu-waktu dengan Tuhan. Bayangkan kalau manusia sekatanya, kalau dia ingat dia anak di jauh sana di Amerika sana, tanpa terasa air mata jatuh ingat dia mama. Ada konektivitas yang luar biasa. Kalau itu benar, waktu engkau pikir tentang Tuhan, waktu engkau pikir tentang Allah, waktu engkau pikir tentang Yesus, bayangkanlah Yesus juga tidak bisa tidur karena memikirkan hidupmu dan hidupku. Saya dapat pelajaran pagi ini sederhana. Dari sekarang saya mau pikir Tuhan tentang saya, biarkan Tuhan yang pikir. Kenapa harus Tuhan yang pikir, saudara? Karena kalau kita yang pikir, dengar baik-baik, kita otak ini kecil dan bisa bikin kita stres dan gila. Bayangkan kita otak yang kecil ini, kita mau pikir pekerjaan kok, kita mau pikir anakku makan kah, kita mau pikir hubungan suami istri yang kadang-kadang bertengkar kah, belum lagi dengan tetangga yang kadang-kadang banyak. Kalau kita pikir, kita menjadi khawatir dan kita jadi stres. Tapi mulai sekarang kita mulai belajar, kita pikir tentang Tuhan dan biarkan Tuhan pikir tentang kita. Kalau saudara setuju, kasih tepuk tangan yang meriah itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya akan selesai karena saya berharap saya bisa cepat untuk pergi khotbah di GBI. Tapi mari dengar baik-baik. Ada seorang menulis seperti ini, koneksi terpenting dalam hidup kita bukanlah wifi atau wifi, tapi koneksi kita dengan Tuhan. Saya paling jengkel kalau Telkom memutuskan wifi kami. Saya marah karena saya selalu menggunakan internet baik untuk persiapan khotbah, baca-baca atau buat YouTube. Jadi kalau mati 1-2 jam saya rasa rugi loh ya. Dan saya pasti telepon ke pusat dan saya sedikit agak marah dan bilang kenapa harus diputuskan. Tetapi bayangkan bahwa ternyata manusia merasa wifi itu penting sekali. Tapi sayang mereka tidak punya rasa
hilang atau rasa menyesal kalau mereka punya konektivitas dengan Tuhan putus. Ada amin. Saudara, saya tidak akan lama di situ, tapi saya mau tutup dengan poin kedua. Orang yang mengutamakan Tuhan itu dia punya ciri pertama adalah tadi apa? Menaruh Tuhan nomor satu, betul ya? Lalu yang kedua, dia akan menjadi orang yang radikal bagi Tuhan. Bilang, saya harus radikal bagi Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Saya akan menjadi pengikut yang radikal bagi Tuhan. 1, 2, 3. Saya akan menjadi pengikut radikal bagi Tuhan. Nah, apa itu radikal? Sering kita dengar radikal ini negatif ya. Saudara kita dari agama seberang yang radikal itu bom gereja dan sebagainya, itu disebut radikal. Tapi radikal ini sebenarnya memiliki dua makna. Satu positif dan satu negatif. Saya minta kertas dari sini. Saudara, radikal saya lupa tadi. Jadi radikal itu sebenarnya memiliki dua makna yang baik dan sekaligus makna yang negatif. Radikal itu apa sih? Saya tadi coba-coba baca. Radikal yang positif itu adalah punya makna begini, saudara. Radikal yang positif adalah amat keras menuntut perubahan. Amat keras menuntut perubahan. Jadi saudara, Tuhan mau adalah kita sendiri keras, bukan, walaupun dalam konteks ini katanya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menuntut keras perubahan dari undang-undang. Misalnya begini, kalau saudara lihat ada gaji yang tidak naik sesuai UMR, lalu orang demo, lalu minta supaya undang-undangnya dirubah sehingga gaji mereka naik sesuai UMR. Itu namanya radikal. Bisa masuk golongan radikal. Menuntut ada perubahan hukum atau tata undang-undang dasar. Nah, saudara-saudara, tapi kalau kita hubungkan dengan kekristenan adalah mengubah, memaksa kita untuk berubah. Yang tadi, ketika Tuhan tidak jadi prioritas, sekarang kita radikal. Kita ubah hidup kita, hati kita, bahwa Tuhan nomor satu. Itu radikal. Lalu yang konsep yang lain dikatakan maju dalam berpikir dan bertindak. Jadi radikal itu sebenarnya dalam dua hal, berpikir dan bertindak. Kalau saudara jadi radikal dengan Tuhan adalah, kalau saya boleh bahasa sederhana, radikal itu gini, perubahan yang sangat drastis, luar biasa di dalam berpikir dan bertindak. Tadi saya bilang apa? Kalau kita pikir-pikir tentang siapa? Tuhan. Kalau kita bertindak atas dasar apa? Tuhan. Jadi berpikir, bertindak atas dasar Tuhan, itu radikal. Tetapi ada radikal yang negatif. Orang yang punya radikal negatif itu begini, orang yang punya pikiran yang kaku dan sempit dalam memahami agama dan bersifat eksklusif. Makanya saudara-saudara lihat itu di tepuk saudara-saudara sebelah itu, doa anggap kita kafir, doa anggap bunuh kita juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman yang salah dan sempit bahwa Tuhan itu adalah Tuhan mereka yang mereka percaya benar. Tetapi dengan cara itu mereka merasa eksklusif. Jadi mereka punya saja yang benar, Tuhan mereka saja yang benar. Nah, kita tidak. Kita berada di dalam pola pikir dan pola bertindak. Saudara belum mengerti, tapi mari saya jelaskan maksudnya gini. Radikal itu dalam hal apa yang sesungguhnya, praktisnya, prakteknya. Itu model apa Pak Gembala? Ini saudara, Galatia 3 ayat 20 pertama, radikal dalam daya hidup. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti yang memimpin kita sekarang bukan diri kita, betul? Yang membuat kita berpikir, bertindak itu bukan lagi kita, tapi siapa? Kristus. Saya cerita dulu ya. Satu pergumulan saya di Oiba itu, orang suka bikin pesta. Mau di mana saja di lingkungan kami itu. Dan kalau pesta itu kita tahu Kota Kupang. Itu putar musiknya sampai jantung saudara mau lepas. Jantung saya itu kalau bisa omong dia bilang, Pak Gembala, saya pindah dulu ke Ibu Fu, nanti habis selesai ini acara baru saya pulang. Karena jangankan jantung saudara, saya pun tembok itu.
Dan itu berlangsung sampai tengah malam. Saya bilang ke istri saya, Mama, ini manusia dong dan korek beta ini. Tapi beta ingat ini ayat, saudara, bahwa sekarang bukan lagi saya. Amin. Kalau kotong dulu kan kau sebelah ini pindah rata, begitu. Tapi kita sudah tidak pikir begitu. Yang kita pikir sekarang, kita bukan hidup untuk ego kita hidup karena Kristus. Amin. Maka saya pikir begini, aduh pigi kodong menyaul lalu botong beribut, sudah tidak jadi kesaksian. Jadi saya mulai dasarnya Kristus. Tapi kalau dulu, botong pigi dulu, rata dulu, ini kan begitu. Nah ini memang sulit, tetapi mau tidak mau, orang yang mengutamakan Tuhan, Paulus bilang, Kristus harus bicara. Amin. Itu betul mau semuanya ego. Saya dengan istri Ibu Lin kadang-kadang jalan, dan ada satu kelemahan saya harus jujur di hadapan saudara. Saya ini kalau sudah benar di jalan, saya tidak peduli siapapun saudara. Kadang-kadang saya tahu saya ini benar di jalan, misalnya ini adalah jalur saya, dan kalau saudara masuk di jalur saya pasti injak gas habis. Mohon ada Ibu Lin selalu bilang, Pak, sudahlah mengalah, Pak, mengalah. Kadang-kadang saya jengkel. Kapan hari saya keluar dari rumahnya Ibu Lin bersama Ibu Gembala, pas di tengah, dari kaca spion saya lihat ke belakang ada mobil kencang, depan ada wanita lari kencang, sama-sama kencang. Maka saya berhenti di tengah-tengah supaya yang kiri belok, yang dari depan saya belok ke kiri ambil jalur sebelah, yang belakang saya ambil jalur, jadi saya di tengah-tengah, jadi saya aman. Tapi ketika saya tengah-tengah, saudara, ada seorang wanita cantik, dia parkir di depan mobil saya. Saya ini bilang, kakak ke kiri, kakak ambil kiri, saya ada mobil di belakang. Lalu dia berteriak begini, Bapak salah. Saya bilang, saya salah di mana? Bapak sudah tahu saya kencang. Loh, saya bilang, namanya ketemu mobil jangan kencang. Saya semua bilang sama dia, kalau begitu lu ketemu traktor, lu kencang saja rem. Kenapa di saya lu rem lalu parkir di samping? Tapi sudah, maksud saya adalah manusia ini selalu berpikir bahwa dia nomor satu. Amin. Ini sulit, saudara. Ini semua pergumulan kita. Bahwa Kristus yang akan memimpin itu sulit. Tapi ya ini yang disebut mengutamakan Tuhan. Amin. Kok tidak ada kata? Kalau ikut mau, kita bisa perkara di mana-mana. Tetapi perhatikan, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi, Kristus. Alasannya Kristus. Sebab kalau bukan alasan Kristus, kita punya banyak alasan. Amin. Makanya saya bersyukur walaupun saudara marah, saya bilang, untung harus berjemur. Untung, kita selalu untung dengan Tuhan. Amin. Sudah, saya mau buru-buru karena saya mau pelayanan lagi. Tapi Ibrani pasal 10 ayat 25. Jadi pertama, orang yang mengutamakan Tuhan itu radikal. Radikal pertama dalam apa? Dalam gaya hidup. Yang kedua, radikal dalam apa? Dalam beribadah. Radikal, ubah pikiranmu, pola tindakmu, semua yang kau lakukan giat radikal dalam hal beribadah. Ibrani bilang begini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Kata giat di sini itu seperti saudara lihat para teroris ini, mereka giat tidak memusingkan diri, bahkan bom bunuh diri mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka merasa itu yang radikal. Tapi Tuhan tidak bilang Anda bom bunuh diri, saudara. Giat beribadah salah satu bentuk Anda radikal dengan Tuhan. Amin. Dia bilang giat, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, Yosua ini sudah saya khotbahkan beberapa minggu lalu. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami. Tapi aku, ini radikal, saudara. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara lihat, Yosua menghadapi bangsa Israel yang besar. Yosua menghadapi rakyat yang mayoritas tidak memilih Tuhan.
Tapi karena orang radikal, dia tidak selalu berjalan sesuai dengan mayoritas. Ketika dia minoritas pun, dia mengutamakan Tuhan di dalam hal beribadah. Amin. Jadi ini sebenarnya mayoritas sebenarnya tidak mau. Tapi dia bilang, kalaupun mayoritas tidak memilih beribadah, saya minoritas, yaitu saya dan keluarga, akan beribadah kepada Tuhan. Makanya orang yang mengutamakan Tuhan itu tidak akan lihat orang lain. Maksud saya begini, saudara tidak bisa bilang begini, oh yang satu beta lihat, lu susun datang melayani. Oh yang satu beda, kawan satu disuruh beribadah lagi. Oh kalau engkau lihat itu, engkau bukan ciri khas radikal. Serap radikal itu, sekalipun dia minoritas, dia tetap punya prinsip, saya akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Mau suami ikut terserah, mau anak-anak ikut terserah, mau keluarga besar ikut saya terserah, tapi saya akan memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Itu radikal. Itu ciri orang yang utamakan Tuhan. Amin. Jadi saya tidak mau lagi dengar ibu-ibu, bapak-bapak yang bilang begini, beta sebenarnya mau rajin mah, laki soleh dukung. Dia bilang, kalaupun kalian pilih menyembah Allah yang lain, saya memilih untuk beribadah kepada Allah Yahweh. Ngerti ya? Jadi kalau saudara bikin banyak alasan orang lain mengganggu ibadahmu dengan Tuhan, Anda bukan ciri khas radikal. Kalau Anda bukan radikal, Anda bukan orang yang mengutamakan Tuhan. Amin. Galatia 2 ayat 20 bilang begini. Tadi sudah ya, Galatia bukan. Roma 12 ayat 11 bilang begini, jangan hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Berarti orang yang mengutamakan Tuhan adalah orang yang radikal. Radikal dalam hal apa? Tadi dalam hal gaya hidup, dalam hal apa? Beribadah, lalu dalam hal melayani. Orang yang radikal dia bilang begini, kerajinanmu tidak boleh kendor. Bahasa sekarang ini adalah gas, jamret, gas. Amin. Ketika orang lain tidak mau melayani Tuhan, Anda harus injak gas dan berkata, kerajinanku tidak akan kendor. Amin. Justru makin, dia bilang apa? Makin menyala-nyala. Orang muda dengar baik-baik. Nanti akan tutup dengan sesuatu yang luar biasa. Tapi ini artinya orang yang radikal dalam hal melayani, bukan radikal dalam hal pakai salib besar-besar di sini. Ada orang Kristen yang bilang saya radikal, kalau pakai salib besar sekali di sini dan bilang saya pengikut Kristus. Itu mungkin benar, mungkin bisa. Tapi bagi saya radikal itu engkau tunjukkan dalam gaya hidup, gaya ibadah atau setia dalam ibadah dan menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Amin. Radikal itu bilang begini, maju ke depan sana, lalu tunjukkan bahwa ini kota Kristen, ini kota lainmu. Mayoritas dan minoritas tidak penting. Yang penting adalah saudara punya hati yang berkobar-kobar terus melayani Tuhan. Amin. Melayani itu kan banyak, saudara. Anda berdoa itu melayani Tuhan. Anda memberi itu melayani Tuhan. Anda terima tamu itu melayani Tuhan. Singa terima tamu, melayani Tuhan. Kadang-kadang lihat beberapa anak sekolah minggu ya. Mereka itu karena belum bisa melayani di sini, mereka berdiri di sini. Saya perhatikan, pemain tamborin nari, dia juga nari. Sampai-sampai saya lihat ada laki-laki yang dia lihat wanita menari, dia juga menari. Saya hanya tarik satu kesimpulan, dia punya hati mau melayani sebenarnya. Amin. Kalau anak-anak punya hati seperti itu, luar biasa. Saya duduk di antara kaum muda, dan saudara tahu, saya dengar seorang anak sekolah minggu bilang begini sama kakak senior di pemuda, bilang begini, kakak, kenapa beta pun jadwal minggu ini tidak ada? Saya dengar itu dari anak sekolah minggu. Saya ketawa-ketawa. Saya bilang, saya sengaja ganggu dia. Lu ada jadwal ini? Sudah ada nih. Beta pun jadwal setiap minggu. Jadi kakaknya bilang, orang lain cuma melayani, bukan hanya selalu saja. Tapi saya tarik kesimpulan, ada anak kecil
punya hati sama Tuhan, berkobar-kobar. Kenapa kita orang dewasa tidak punya hati yang berkobar-kobar? Bertobatlah. Ada amin. Daniel pasal 3 sebagai ayat terakhir, lalu kita akan berdoa. Bapak Ibu dengar baik-baik. Orang yang mengutamakan Tuhan adalah orang yang radikal. Radikal dalam hal apa? Saya tutup ini. Radikal dalam hal iman. Nah, ini yang saya mau tutup sebagai sesuatu yang menarik itu, saudara. Ada satu cerita dalam Daniel pasal 3. Saudara kalau baca Daniel pasal 3 ini, saya cerita cepat saja karena saya mau tutup. Daniel pasal 3 ini kan ada pengumuman dari siapa? Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar mengatakan bahwa kalau dalam beberapa hari ada orang, ada pribadi, lepas pribadi yang menyembah Allahnya tapi tidak menyembah Allahnya Nebukadnezar, maka siapapun dia, kalau sudah dengar musik berbunyi harus menyembah patung Nebukadnezar. Jangan menyembah Allah lain. Tetapi di tengah-tengah itu ada orang-orang muda Israel yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Mereka tetap memilih menyembah Allah mereka. Menarik adalah Nebukadnezar bilang, panaskan api 7 kali lebih panas. Untuk apa? Membinasakan orang yang melawan aturan, yaitu menyembah Allah mereka, orang Israel. Di dalamnya ada Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalamnya, termasuk Daniel. Mereka akan dibakar hidup-hidup. Kata Alkitab, karena terlalu panas, algojo yang membuang mereka pun mati. Singkat cerita, raja dengar dan raja panggil mereka. Raja bilang begini saja. Sembah Tuhan, sembah Nebukadnezar sebentar saja. Habis itu lu kembali, lu menyembah lu Tuhan juga baik. Tapi ini jawaban, saudara. Ini yang saya sebut radikal dalam iman itu tidak hanya sebelah sisi, tapi radikal dalam iman itu artinya komplit, lengkap. Maksud apa? Ini saya tutup, saudara. Saya baca ya, Bapak Ibu. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika, perhatikan ini iman yang balance, iman yang seimbang, supaya kita jangan pincang iman kita. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari apa? Perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Perhatikan, iman itu kadangkala hanya di ayat yang ke-17. Yaitu iman yang membebaskan, iman mujizat. Kalau saudara baca, mereka bilang begini, kami tahu Allah kami sembah ini bisa tolong kami dan bisa membebaskan kami. Kami percaya Dia punya kuasa dahsyat. Nah, iman kalau hanya sampai di sini, iman ini belum disebut iman yang sejati dan radikal. Ada banyak orang punya iman sampai di sini, yaitu begini. Saya percaya Yesus Maha Dahsyat. Yesus oleh bilur-bilurnya kita sembuh, betul? Betul ya? Tapi pertanyaannya, ada satu lagu yang bilang gini, tak selalu Tuhan menjawab doa. Betul ya? Ada lagu itu bilang gitu. Artinya begini, kalau iman kita hanya pada kuasa Tuhan, memang Dia berkuasa. Pertanyaannya, kalau engkau tidak dijawab Tuhan, apakah imanmu juga harus lenyap? Banyak orang percaya mujizat, dan ketika mujizat tidak terjadi, imannya lenyap. Iman yang benar adalah iman yang mempercayai kuasa Tuhan bisa bekerja dan akan bekerja dengan cara ajaib. Tetapi iman yang benar juga mempercayai, kalaupun Tuhan tidak tolong saya masih punya iman kepada Tuhan. Itu baru iman yang lengkap. Mengerti ya? Itu sebenarnya dia lanjutkan dengan gini. Tetapi seandainya tidak, maksudnya gini, seandainya Tuhan tidak menolong, seandainya Tuhan tidak membuat mujizat, walaupun Dia berkuasa, Dia bilang begini, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Maksud saya gini, kita percaya imani Tuhan itu Maha Kuasa, menyembuhkan, memulihkan, memberkati. Tapi iman itu tidak sampai di situ. Saya percaya Tuhan bisa kasih saya pesawat, saya bisa percaya.
Tetapi saya juga harus punya iman yang lain, yaitu begini. Kalau Tuhan tidak kasih saya berkat pun, saya masih punya iman bahwa saya punya Tuhan masih sama Yesus Kristus Allah dalam hidup saya. Mengerti ya? Artinya begini, diberkati puji Tuhan, saya masih punya iman. Kalaupun Tuhan tidak tolong saya dan tidak memberkati saya tetap puji Tuhan. Karena iman saya tidak bergantung dengan apa yang saya alami hari ini. Iman saya bergantung kepada apa yang saya percaya itu Tuhan Allah. Mengerti ya? Kan ada orang yang ikut-ikut Tuhan, ini tahun ditolong, ini bulan ditolong, bulan depan Tuhan tolong, bulan depan lagi Tuhan tolong, karena dia percaya di ayat 17 itu. Tapi ketika bulan berikutnya Tuhan tidak tolong, dia bilang gini, ini Tuhan saya ini benar, itu maksud saya. Mengerti ya maksud saya? Tapi orang yang punya iman yang radikal, dia tidak mau tahu. Tuhan jawab puji Tuhan karena dia maha. Tapi kalau Tuhan tidak jawab pun, hatinya masih melekat sama Tuhan. Itu baru iman yang benar. Sudah mengerti saya di sini? Saya tahu ada beberapa orang yang bergumul sampai hari ini belum sembuh. Saya yakin dia percaya kuasa Tuhan. Tapi lebih daripada itu sebenarnya ada unsur yang radikal tentang iman, yaitu cintamu pada Tuhan. Amin. Makanya Paulus bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Kalaupun saya mati, saya untung. Saya tidak bisa berdoa untuk saudara mati malam ini. Kalau saudara bilang, puji Tuhan, saya untung. Lu pemain tua berani mati, lalu saudara bilang gini, untung, kata Filipi. Kalau lu tidak dapat marah dari TOT, TOO semua, lu dapat denda Bapak. Tapi maksud saya begini, dalam situasi apapun, iman kita tetap sama. Saya mencintai, mengasihi Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, jam berapa sekarang? Oke, kita berdoa dan kita tunduk kepala.